Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya, seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, berhubung ini hari weekend pemirsa ya, jadi kita istirahat ya beberapa hari, karena lumayan kemarin ada sesuatu hal yang harus dikerjakan pemirsa ya. Oke, mohon izin saya akan sharing kembali pemirsa ya tentang perihal kehidupan seperti biasa, karena inilah hidup ya. Hidup itu selama kita bernafas akan diberikan selalu ujian oleh Yang Maha Kuasa. Sampai batas manakah, sampai seluas apakah kita untuk belajar sabar, ikhlas, dan tulus lillahi ta'ala. Walaupun banyak ya, berpuluh-puluh orang untuk menjatuhkan kita, tersungkur ke bawah, tetap tegakkanlah kepala ini, berdirilah ya kaki ini, dan kepalkanlah tangan ini. Untuk apa? Untuk menegakkan suatu keadilan, kebenaran, dan kejujuran ya. Hidup penuh dengan kemunafikan adalah hal yang sangat ya penuh dengan dosa intinya ya. Jadi bertolak belakang antara bersyukur dan tidak bersyukur, begitu aja. Selama orang-orang yang bersangkutan melakukan hal-hal yang sifatnya munafik, tentunya selamanya akan menghantui mereka sendiri. Bahkan bumerang yang dilemparkan kepada orang-orang yang tidak bersalah atau orang yang terzolimi akan berbalik arah kepada orang-orang yang melakukan sebuah kezoliman. Oke. Dalam Al-Quran ya, ada sebuah hal yang sangat luar biasa ya, untuk selalu mencintai dan menyayangi anak-anak yatim ya. Karena Nabi Muhammad pun, mohon maaf pemirsa ya, lebih awal ya terlahir ke bumi ini, lebih mengetahui dan lebih memahami sosok daripada para anak yatim itu ya, harus diperlakukan seperti apa. Amat sangat disayangkan kalau memang ada seseorang yang tahu tentang hal agama tetapi tetap menzalimi anak yatim. Silakan aja, mungkin akan selamanya melakukan hal yang sama. Bahkan anak yatim ini tidak bersalah sama sekali, selalu mengalah dan mengalah ya, cuma bisa bersabar, ikhlas, dan tulus lillahi ta'ala, karena orang yang terzolimi itu akan didengar doanya dan dikabul doanya oleh Allah yang Maha Kuasa. Jangan takut kita untuk melangkah dalam hidup, karena keadilan dan mukjizat dari yang Maha Kuasa itu lebih nyata, begitu aja ya. Bahkan orang-orang yang menzolimi para anak yatim ini akan termakan hasutannya sendiri intinya ya. Bahkan ya hal-hal yang bersangkut pautan dengan para anak yatim ini harusnya lebih dijaga ya, lebih diperhatikan, lebih diutamakan. Siapa sih yang mau lahir ke dunia ini menjadi sosok anak yatim? Silakan aja. Apalagi dari bayi ya, dari bayi usia 3 bulan. Ini sosok ibunya berjuang ya, sampai bercucuran keringat dan air mata, harus membesarkan sosok anak yatim dari bayi sejak usia 3 bulan ya. Nyeri sekali pemirsa ya, kalau ada seseorang atau siapapun yang menyakiti anak
sendiri tentunya ya, anak saya salah apa, begitu pemirsa ya. Lahir ke dunia ini juga harus menerima kenyataan dari Yang Maha Kuasa ya. Makanya jangan sampai menyakiti para anak yatim, apalagi memakan uang hak anak yatim. Silakan aja. Mungkin ada sejarah atau riwayat, bukan riwayat ya, ada sebuah hadis ya dari ayat-ayat suci Al-Quran di mana hal tentang melindungi, menyantuni, dan menyayangi anak yatim itu ada dalam kitab suci Al-Quran ya, yang setiap hari menjadi pedoman dalam hidup umat muslim. Begitu aja pemirsa ya. Hal itu akan terbukti dengan nyata ya. Itu sangat nyata sekali, makanya kita wajib dan harus ya melindungi setiap para anak yatim, begitu aja, yang sudah kehilangan sosok seorang ayah yang harusnya hadir di depan anak-anak mereka, tapi karena takdirlah yang berkehendak lain ya, makanya kita sebagai seorang hamba Allah yang harus meneruskan perjuangan daripada sosok yang harusnya berada di dalam kehidupan kita ya. Tetap teguh dan percaya, yakinlah pada Allah yang Maha Kuasa. Siapapun itu yang akan menjatuhkan ya sosok-sosok seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri dengan keadaan yatim ya, apalagi dari bayi ya, jangan takut untuk melangkah, tetaplah berdiri tegak, karena Allah itu Maha Esa, Maha mengetahui dan Maha segalanya. Jangan takut oleh orang-orang yang menzalimi dalam kehidupan kita ya, tetaplah rendah hati, jangan sombong, jangan angkuh, itu kuncinya dalam hidup ya, terutama jujur. Walaupun mau setinggi apapun pangkat yang diemban dalam hidup, intinya kalau tidak jujur mau bagaimana, itu sama aja dengan mencelakai hidupnya sendiri ya. Jadi kuncinya ya kita tetap jujur, rendah hati, dan selalu bersyukur walau dalam keadaan seperti apapun. Tetaplah kita jaga hati kita ya, dengan sesuatu hal yang ya sebisa mungkinlah menjadi sosok yang selalu menerima apa yang telah Allah gariskan. Cuma kita sebagai manusia jangan mau terus-menerus untuk disakiti orang-orang tertentu yang selama ini ternyata menjadi duri dalam daging. Oke, sekian dulu dan terima kasih.